Dan terlihat dia yang sepertinya telah mengalahkan Huang Zunfeng. Dia pun terlihat letih, dan langsung terduduk. Dia teringat dengan teman yang telah dihabisi oleh Huang Zunfeng. Dan di hadapannya juga terdapat sebuah kalung milik Hyun. Kim berkata kerja bagus, dan mengambil kalung tersebut, dan memberikannya kepada Jeon. Dia langsung menangis melihat kalung tersebut. Kim berpikir sebaiknya aku membiarkannya sendiri dulu. Namun dia tiba-tiba merasa pusing. Fatigueku 97, kemudian Shin beralih. Setelah itu, kejadiannya terselesaikan dengan cepat. Guild besar Amerika, Guild Star, diketahui sebagai organisasi kriminal. Mereka menghabisi banyak awakener dengan nama Guildam, berkat Jordan dan Guild Reaper. Kebenaran tentang Guildam akhirnya terungkap. Ajuma dan anggota Guild lain yang kami tangkap, akan diurus oleh asosiasi mereka. Sebagai tambahan, masih ada sisa-sisa Guild, dan bisnis yang berafiliasi dengan Guild tersebut. Jadi penyelidikannya masih berlangsung, tapi bukan hanya skala Guildam yang lebih besar dari perkiraan. Kudengar mereka juga kerepotan karena kurangnya informasi. Berita berikutnya, beberapa saat yang lalu, bintang Hollywood asal Cina, yang bernama Huang Zunfeng, diketahui sebagai Guild Master Dam, Ajuma anggota Dam, yang juga Guild Master Star, membongkar semua kejahatan Huang Zunfeng yang menyebabkan kegemparan besar. Dia menggunakan skill penyamaran untuk mengikuti raid Dungeon, dan menghabisi banyak awakener, sebelum berlagak. Mendonasikan sebagian kekayaan pada keluarga yang kehilangan, dan terlihat Joho dan juga Hak Jun yang sedang menonton berita tersebut, merasa jengkel, benar-benar tidak berperi kemanusiaan. Bagaimana bisa seorang manusia melakukan itu? Bagaimanapun juga, bahkan di dalam Dungeon, Kim pasti sudah mengetahui semuanya kan? Joho menjawab mungkin saja, anak itu. Kita selalu menyuruhnya memberitahu kita kalau terjadi sesuatu, tapi dia selalu menanggung semuanya sendirian, dan terlihat suasananya jadi terasa berat. Hajun tidak tahu harus berbuat apa, dan dia pun melihat sebuah spidol, dan langsung menggambar sesuatu di wajah Kim. Pacarnya pun bertanya apa yang kamu lakukan. Dia terlihat jengkel sekali kepada Kim, dan ingin sekali menjahilinya. Dia tidak mau memberitahu kita apa-apa. Kau sependapatkan Joho, dan dia pun juga ikut menjahilinya. Dengan mencoret-coret wajah Kim, dan terlihat pacar Hajun yang kesal. Kalian berdua sama saja. Hentikan itu, Joho berkata, bahkan orang yang menyelesaikan semua masalah ini tidak bisa menghentikan coretan. Ini benar-benar mahakarya. Dan mereka berdua pun langsung dipukul ya guys. Mereka berdua pun langsung meminta maaf. Dia selalu menanggung semuanya sendirian. Terserahlah, kita pergi makan saja. Dan terlihat wajah Kim, yang dipenuhi dengan tulisan, dan tiba-tiba Jeon muncul di tempat tersebut. Dia pun bertanya, kamu orangnya ya? Dan diperlihatkan beberapa saat yang lalu. Temannya berkata Jeon coba periksa ini. Dia memberikan sebuah dokumen, dan terlihat dia yang sedikit terkejut. Orang yang mengirim daftar sisa-sisa Guildam, apa kamu berbaik hati supaya kami bisa membalas dendam dengan tangan kami sendiri? Apa itu karena mereka hanya akan dijebloskan ke dalam penjara kalau asosiasi Amerika yang menangkap mereka? Dari mana kamu mendapatkan informasi seperti ini? Ada banyak pertanyaan yang ingin kutanyakan. Tapi ada hal lain yang ingin aku sampaikan hari ini. Jadi aku akan melepaskanmu kali ini. Dan dia pun ikut mencoret-coret wajah Kim, dan pergi dari tempat itu. Terlihat dia menambahkan ucapan terima kasih, dan kemudian scene beralih diperlihatkan sebuah helikopter yang sedang menuju sebuah gedung tinggi, yaitu Menara Golden. Di sana terdapat seorang yang sedang dinner bersama wanita. Pria itu berkata bagaimana rasa anggur yang diminum di atas langit. Wanita itu pun menjawab bagaimana ya? Anggur ya anggur, tidak ada rasanya. Tapi teknologi itu hebat, tidak disangka suara atau getaran tidak masuk meski di luar begitu berisik. Pria itu berkata kami menggunakan banyak Etherstone. Mungkin 10% Etherstone Amerika, dipakai untuk membangun bangunan ini. Wanita itu pun berkata buang-buang-buang saja. Apa kamu benar-benar akan melakukannya? Ranking game? Dan wanita itu sepertinya bernama Eslin. Apakah kau tahu Eslin? Aku selalu menganggap diriku yang terbaik, tapi dunia tidak beranggapan seperti itu. Itu karena di dunia ini, terlalu banyak pahlawan dengan gelar peringkat S Awakener. Mereka akan dianggap terbaik tergantung dari tindakan yang mereka lakukan. Terlalu banyak pahlawan di dunia yang kecil ini. Karena itu, aku akan menyadarkan mereka lewat ranking game. Kalau aku Go Iden Louhan adalah yang terbaik,
Jadi dia bernama Goeden Louhan ya guys. Kemudian scene beralih diperlihatkan Kim yang sepertinya sedang mengalahkan para monster di sebuah tower. Dia membuat habis semua monster yang ada di sana. Akhirnya apa sudah selesai? Di hadapannya terdapat sebuah gumpalan yang menyerupai sebuah jantung. Trial lantai ke-30 Tower Australia ternyata sangat mudah. Tujuannya adalah menghancurkan jantung yang tersembunyi di dalam tubuh Ouroboros, tapi Ouroboros terlalu besar, dan karena banyak rintangannya, itu membutuhkan waktu sekitar setengah tahun. Tapi berkat itu juga Mir tumbuh sedikit. Jantung Ouroboros adalah akumulasi kekuatan yang dia kumpulkan selama hidupnya, sumber energi murni dan terkonsentrasi. Dan dia teringat perkataan penjaga lantai tower ini, untuk menyerap jantung itu, tapi jika dia bisa, dan sepertinya dia akan membabat jantung tersebut. Akhirnya aku mendapatkan hadiah atas usahaku selama 6 bulan ini. Dia menusuk jantung itu, mana koefisien telah meningkat sebesar 1, dan terus meningkat. Dia berpikir jangan menggila. Mulai sekarang aku adalah mastermu. Terlihat tubuhnya yang sepertinya terkontaminasi oleh jantung tersebut. Dia terus berusaha menyerapnya. Notifikasi muncul Anda telah mendapat Trait Ouroboros Street Eye. Trait terdaftar secara permanen, dan terlihat status Windows miliknya. Ini telah meningkat pesat. Dia pun terlihat senang, mana koefisien 81, Magic Power peringkat 8, akhirnya mana koefisien dan Magic Power peringkatku mencapai 8. Perbedaan antara 7 dan 8 itu sangat besar, 6 bulan yang kuhabiskan sangat berharga, aku tidak sabar untuk menguji kekuatan baruku. Tapi tidak perlu terlalu terburu-buru. Tahap selanjutnya sudah siap. Notifikasi muncul apa Anda ingin mengakhiri trial. Anda mendapatkan 500.000 achievement point. Anda mencapai pencapaian tertinggi. Anda menyelesaikan trial lantai ke-30 dengan sempurna. Stamina meningkat sebesar 1. Achievement ranking sedang dihitung. Anda adalah ranking pertama. Begitu tanggal 1 Januari tiba, dunia disibukkan dengan 2 isu besar. Pertama, kurva tingkat kemunculan yang tajam. Peningkatan ini begitu cepat dibandingkan tahun lalu. Orang-orang mulai membicarakan tentang kepunahan umat manusia yang disebabkan oleh Dungeon. Selain itu, berita tentang outbreak juga dilaporkan, menyebabkan kegelisahan dan kecemasan di kalangan masyarakat. Tapi, kekhawatiran ini cepat memudar karena isu kedua. Orang terkaya di dunia Goeden Louhan mengadakan acara untuk semua peringkat es Awakener di seluruh dunia. Dia berkata aku tidak suka disamakan dengan kalian. Hanya karena aku juga seorang peringkat es. Jadi, akan kubuktikan pada dunia, tapi tak perlu bertele-tele, aku yang terbaik. Jika ada yang tidak setuju, bergabunglah dengan ranking match. Itu saja. Video itu mencapai 100 juta penayangan dalam satu hari. Ini menjadi indikator yang jelas tentang seberapa besar perhatian yang difokuskan pada pergerakan peringkat es Awakener. Selain itu ini menjadi tolak ukur mereka. Kemudian para peringkat es Awakener mulai bergerak dengan berbagai cara. Dengan rasa jijik, diperlihatkan seseorang yang akan memasuki menara Go Eden. Dia pun berkata, beraninya dia berbicara tentang orang yang terbaik di depanku. Banyak sekali orang peringkat es datang ke tempat itu, karena bosan, karena ketenaran dan kekayaan, atau karena orang lain. Kemudian, diperlihatkan di sebuah kafe. Di sana terdapat Joho dan juga Kim. Dia berkata kau ingin mengikuti ranking match? Kim menjawab benar. Kenapa kau sangat terkejut? Dia pun berkata hanya saja. Sepertinya ini waktu yang tepat untuk terkejut. Aku tidak bisa menahan diri lagi. Tapi, tetap saja ini mengejutkan. Kupikir kau tidak pernah tertarik pada acara seperti itu. Semua ini untuk masa depan yang lebih baik. Kim berkata aku butuh hadiah kemenangan. Joho berkata kau tipe orang yang bertindak karena sudah punya rencana. Kim berpikir ada alasan penting kenapa aku mengikuti ranking match. Pertama ada mantium. Itu adalah material penting untuk membuat balmong. Dalam nilai magic konduktivitas dan strength, itu adalah metal terbaik. Satu-satunya cara untuk mendapatkannya adalah melalui ranking match. Adapun alasan lain adalah, namun tiba-tiba seorang datang dan memanggil mereka berdua. Ternyata itu adalah Hajun yang berkata, kalau dia lolos tes peringkat es, dan membuat seisi kafe pun melihatnya. Dia pun meminta maaf karena telah berisik. Joho berkata kau tidak berencana untuk membawanya juga kan? Kim berkata, awalnya aku berencana untuk mengajaknya untuk mencari pengalaman dalam lawan-lawan yang kuat. Tapi sepertinya aku harus memikirkan ulang. Hajun berkata kemana kau akan mengajakku?
Joho berkata tunggu perbandingan ini akan dimulai dalam 3 hari kan? Kim pun berkata tenang masih ada waktu. Apa maksudmu itu kita harus bersiap? Dan Joho langsung menarik Yejun. Ayo kita pergi. Dia pun bertanya-tanya tunggu jelaskan apa yang sedang terjadi. Joho berkata Kim kau akan menang kan? Dan dia pun menjawab tentu saja aku akan menang. Kemudian scene beralih diperlihatkan sebuah pesawat yang menuju ke Menara Goeden, dan di bawah sana terdapat banyak sekali orang. Ini adalah kompetisi untuk menentukan peringkat es terbaik, ini mirip seperti sebuah festival. Seorang pria berkata, yang lebih penting tunjukkan apa yang kamu rekam selama ini. Wanita itu pun berkata tentu, antriannya menggila, padahal belum semua orang datang kemari. Wang Wu dari Cina, Elena dari Rusia, bahkan Adele dari Inggris ada di sini. Senior, mau bertaruh siapa yang akan menang? Pria itu berkata tentu, yang kalah akan membelikan whisky. Aku memilih Goeden Louhan. Dan sepertinya wanita itu juga ingin memilihnya. Pria itu berkata siapa yang kau pilih? Dari seluruh peringkat es, siapa yang bisa mengalahkan Goeden? Kenapa orang-orang tiba-tiba tergesa-gesa ke pintu masuk? Ternyata Kim So Hyun ada di sini. Dan mereka berdua pun terkejut mendengar nama itu. Dan wanita itu pun bertarung pada Kim So Hyun. Kemudian di sana terlihat Kim dan juga Hajun yang telah sampai di tempat itu, begitu juga Joho. Hajun berkata di sini tinggi sekali. Baru kali ini aku melihat ruangan yang begitu besar dan nyaman. Gordon Lohan orang bilang dia memiliki minyak dan juga batuk eter yang melimpah. Skalanya sudah di tingkat yang berbeda. Seorang pelayan berkata jadi pestanya berada di lantai 200. Apakah Anda ingin saya pandu ke sana? Kim menjawab pesta ya. Dia berpikir di hidupku sebelumnya. Aku peringkat A, jadi aku tak bisa bergabung ke pertandingan ranking. Baiklah coba kita lihat siapa yang datang. Dia pun telah berada di ruangan tersebut. Di sana terlihat banyak sekali orang. Begitu juga para hunter. Siapa sangka ketemu kamu di sini. Sera, bagaimana kabarmu? Tentu saja kamu pikir aku bisa pingsan di depan portal seperti kamu. Sudah lama tak berjumpa. Tapi kalian berdua masih bertengkar seperti dulu. Ngomong-ngomong aku dengar beberapa nama besar hadir di sini. Untuk pertandingan ranking ini. Malahan ada satu tuh di sana. Itu Kim So Hyun dari Korea. Dia ternyata kelihatan lebih muda. Aku dengar dia sampai main solo Blue Dungeon. Seorang bertanya apakah gagal? Tidaklah tidak mungkin. Rumor selalu dilebih-lebihkan. Lagi pula, bagaimana kalau orang itu bahkan bukan Kim So Hyun yang asli? Namun dari belakang ada orang yang berkata tidak, dia asli. Dia memang kelihatan lebih muda. Tapi itu diri dia. Dan Kim hanya melihat mereka semua. Sosok terkuat Eropa, Adele Castle, dan di sana terlihat si cepat kilat, Roy Guzman, bahkan Elena yang terkenal sulit ditebak hadir di sini, dan terlihat apa itu Chernov di sampingnya. Tapi aku tidak melihat Continental Star, Wang Wu dan Aslin, semua player teratas dari hidupku dulu berkumpul di sini. Inikah yang disebut sebagai perang para bintang? Terlihat Hajun yang sedang makan dan memanggilnya. Hyung cepatlah, makanan di sini luar biasa. Joho juga berkata ya kemarilah. Kau harus makan secukupnya, kalau kau mau tampil besok. Kim berpikir. Lihatlah mereka menikmati hidup indah. Sepertinya aku tak perlu mengkhawatirkan mereka berdua, namun dia merasakan sebuah magic. Mereka bertanya apa ada masalah. Kim menjawab aku mau keluar sebentar. Dan mereka berdua pun bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Apa sesuatu terjadi? Diperlihatkan Gordon Tower Terrace. Di sana terdapat sebuah ledakan yang besar. Sepertinya di sana terdapat awakener peringkat es Cina, yang bernama Wang Wuna. Dia sepertinya sedang bertarung dengan awakener peringkat es Jepang Sugimoto kayaknya. Mereka berdua pun terlihat sangat marah satu sama lain, dan akan kembali bertarung. Akan ku hancurkan semua anggota tubuhmu. Sugimoto berkata coba saja kalau kau bisa. Dia akan menggunakan pedangnya. Begitu juga Wang Wu, dan terjadi ledakan yang besar, antar kedua antar tersebut. Namun mereka berdua terkejut, karena tiba-tiba terdapat Kim yang menghentikan pertarungan mereka berdua. Dia berkata hentikan sekarang, pertandingan ranking dimulai besok. Ternyata Kim dapat menahan kedua serangan hunter tersebut. Mereka berdua pun terkejut, orang ini kapan dia datang? Tidak, lebih dari itu, dia menghalang seranganku dan juga si babi itu, dalam sekaligus. Jadi, rumor dirinya yang sangat cekatan itu bukan palsu. Dia pun menyarungkan pedangnya. Kita memang tak perlu membuang-buang tenaga sebelum kompetisi. Tapi terlihat hunter Cina itu berkata tapi kau siapa?
Kau tidak berhak mengganggu kami. Dia pun akan menyerang Kim, namun dapat dihindari dengan sangat mudah. Dia terus mencoba memukul dan menyerangnya. Kim berkata tampaknya dirimu tidak bisa diajak bicara. Dan dia pun akan mencoba memukulnya. Namun dia menghentikan pukulan tersebut tepat di depan wajah pria Cina itu. Apa-apaan? Dan tiba-tiba seseorang datang dan berkata sepertinya kalian bersenang-senang selagi aku pergi sebentar ya. Apa kalian mau tetap meneruskan? Kalau iya boleh aku ikut. Ternyata dia adalah Gordon Louhan. Mereka berdua pun bertanya-tanya jadi Gordon Louhan. Tempat seperti kata orang-orang, keberadaan dirinya bukan main-main. Hunter Cina itu pun berkata baiklah, aku ingin menghadapimu di pertandingan. Dan kau, aku bersumpah, aku akan menghabisimu. Dia pun meninggalkan tempat itu. Kim menghela nafasnya. Kemudian Gordon berkata kau kelihatan sebaliknya. Tapi ternyata dirimu cukup berapi-api ya. Kim berkata aku tak pernah mundur dari tantangan. Bukankah kau juga sama? Gordon menjawab lalu berarti kau mirip sepertiku. Dia menjawab tidak mirip juga. Aku di sini cuma ingin memberimu suatu pesan kecil. Terhadap semua peringkat es yang mengira mereka adalah yang terbaik. Jangan terlalu percaya diri. Dan Kim pun meninggalkan tempat itu. Gordon terlihat tertawa kecil. Kim So-hyunnya. Pertandingan ranking ini akan jadi semakin seru. Dan scene beralih. Diperlihatkan sebuah stadion. Terima kasih kepada semua awakener yang ikut serta pertandingan ranking ini. Karena masalah keamanan dan lainnya, pertandingan ini akan dijalankan tanpa adanya penonton, dan agar acara berjalan mulus, biar aku perkenalkan sang wasit. Dia orang yang menciptakan sistem evaluasi awakener peringkat S, dia adalah Johnny Brett, dan sepertinya mereka semua baru melihatnya secara langsung. Berpikir pertama Gordon Louhan. Sekarang Johnny Brett yang muncul. Gordon adalah pria yang diakui sebagai awakener terhebat di dunia. Tanpa diragukan, dia tidak hanya menguasai Dungeon, tapi dia juga terlibat usaha bisnis seperti pemrosesan Etherstone dan menjalankan pelelangan. Johnny terkenal sebagai ilusionis, tapi sebenarnya dia itu serba bisa sampai mampu menggunakan hampir semua skill berdasarkan magic. Dua awakener teratas dunia, cara yang sempurna untuk menyerukan pertandingan ranking. Sekarang pertandingan ranking dimulai, dan terlihat Johnny yang mengeluarkan salah satu skillnya. Mereka pun bertanya-tanya apa yang terjadi pada tubuhku, dan mereka terlihat menghilang. Berpikir ini pasti ilusinya Johnny. Berarti, panggungnya ada di tempat lain. Aku menantikan hal ini. Pertandingan ranking. Dan terlihat notifikasi sistem, babak penyisihan ranking match telah dimulai. Hutan ini penuh dengan perangkap dan monster. Bertahan hingga tersisa 32 orang, karena di sini adalah ruang fantasi. Luka apapun yang diterima tidak akan berdampak pada dunia nyata. Jumlah orang saat ini 175. Kim melihat jendela window miliknya. Begitu ya, status window dan latar belakang ini, semuanya diciptakan ulang oleh mereka untuk disesuaikan dengan para awakener. Dan hebatnya lagi, ini semua adalah kekuatan satu orang. Kita harus bertahan sampai tersisa 32 orang. Dan sepertinya terlihat di belakangnya terdapat sebuah mata yang mengintainya. Dan ternyata itu adalah sesosok monster yang langsung akan menyerang. Kim dengan santai membakar habis semua monster yang ada di sana. Dia berpikir simpel dan aku suka. Namun tiba-tiba ada orang yang berusaha menyerangnya. Dia pun menghindari serangan tersebut, dan langsung menghajar orang itu. Dia pun langsung terkejut. Kenapa bisa? Tak ada seorang pun yang menyadari serangan dadakanku sampai sekarang. Kim berkata tidak denganku. Dia pun langsung menghajar orang itu. Sudah kuduga rata-rata level peringkat S masih sekitaran ini. Tidak boleh begini. Kalian semua tak boleh berpuas diri dengan level sekecil ini. Kim berharap mereka semua dapat tumbuh dengan cepat. Di kehidupanku sebelumnya, kehancuran dunia, utamanya disebabkan oleh percepatan outbreak. Umat manusia gagal mengimbangi kekuatan yang luar biasa. Dan secara bertahap berjalan menuju jalan kehancuran. Namun masih ada secercah harapan, yaitu para awakener peringkat S. Akan tetapi, mereka yang dimabukkan kekuatan menjadi mudah berpuas diri, menjadi sombong dan tak memperkuat diri lagi. Pada akhirnya itulah yang membawa mereka menuju kematian. Dan terlihat di atas Kim ada orang yang bersiap menyerangnya. Dengan serangan petir, dia langsung melancarkan serangan itu ke arah Kim. Namun dia terkejut. Apa-apaan ini? Aku kira ada yang spesial karena kau sudah menyelesaikan Blue Dungeon. Terlihat tempat itu yang langsung berlubang. Ternyata dia tidak ada spesialnya sama sekali.
Sekuat apapun Kim Soo-hyun, kalau dihadapkan denganku, Cry sang Thunder God dari Amerika ini, mana bisa dia menang? Namun tiba-tiba dia langsung tertebas oleh sebuah pedang, dan itu adalah Kim. Dia bahkan tidak menyadari serangan Kim. Kehidupan ini pun sama. Sekalipun aku sudah membuat beberapa perubahan, aku tetap tak bisa menghentikan kehancuran diriku sendiri. Kalian mungkin kesini untuk membuktikan siapa yang terbaik di ranking match ini. Tapi ini adalah bentuk tes yang kuberikan pada kalian. Kalau kalian tetap berpuas diri juga, akan kubuat jadi jelas, di atas level kalian, masih ada level yang lebih tinggi lagi. Dan itu adalah diriku. Jumlah orang saat ini tersisa 88. Kim berpikir sepertinya sebagian besar kroco sudah tersingkir. Ngomong-ngomong, aku penasaran dengan kondisi Hajun, dan terlihat dia yang sepertinya sedang diserang oleh seseorang. Kurasa dia akan menjadi mangsa pertama. Seharusnya tidak akan ada masalah, karena Hajun itu bakatnya tak bisa dianggap remeh. Terlihat dia yang telah menghabisi orang tersebut. Dia berkata hampir saja. Kemudian scene beralih diperlihatkan, seorang yang berpindah dengan kecepatan tinggi dan ada 3 orang yang sepertinya merasakan hal tersebut. Kita sudah terlihat, kalau rencana kita ketahuan oleh mereka, bisa-bisa jadi repot, biar aku yang urus. Namun tiba-tiba sebuah panah berada tepat di depan wajah seseorang, dan itu tepat mengenai kepalanya. Serangan beruntun terus menyerang mereka. Awakener jarak jauh. Sepertinya, mereka pun bertanya-tanya di mana dia, dan terlihat ada seorang yang sedang memegang panah di kejauhan. Dia terus menyerangnya, dan orang itu pun menyadari keberadaannya, dan mencoba mengejar orang tersebut. Dan itu adalah Chernov, orang yang sebelumnya bersama Elena. Kalau dia di sini berarti, di sekitar sini pasti ada Elena juga. Dan benar saja, terlihat Elena yang akan menyerangnya. Mereka pun terkejut, kenapa malah bertemu dengan mereka berdua? Kami harus menginformasikan. Belum selesai mengatakannya dia pun langsung tertebas. Elena berkata rata-rata level peringkat S cuma segini. Awakenor dari Eropa berkumpul di satu tempat. Firasatku jadi tidak enak. Sharenov berkata sebaiknya kita periksa dulu posisi mereka. Dan dia pun menggunakan skill Clairvoyance. Dia dapat mendeteksi musuh di jarak yang jauh. Dan dia pun menemukan sesuatu. Ada para Awakener di atas pohon besar di sebelah utara. Kira-kira jumlahnya 30. Elena berkata kerja bagus Chernov. Tetap awasi situasinya. Kita amati gerak-gerik mereka. Dan terlihat di sana orang-orang yang berkumpul. Salah satunya berkata apa semuanya sudah ada di sini. Masih kurang 1 orang. Karena belum sampai. Kemungkinan besar sudah disingkirkan. Kalau selama itu sih, tak berpengaruh besar juga dengan operasi kita. Kau benar. Kalau begitu kita mulai saja. Adel Castle. Terlihat di sana terdapat Adel Castle ya guys. Baiklah. Sepertinya tak ada gunanya juga menunda lebih lama lagi. Kalau begitu, biar ku jelaskan operasinya. Pertarungan peringkat, acara yang diadakan Gordon Lohan, untuk membuktikan kalau dirinya yang terkuat. Acara ini yang hanya dimulai karena motif sederhana itu. Menjadi festival besar untuk orang biasa, dan untuk peringkat S, ini menjadi kesempatan dan ajang untuk meningkatkan kekayaan dan kehormatan mereka. Tapi pertarungan peringkat bukan hanya memutuskan pemenang. Itu juga menentukan peserta dari peringkat pertama sampai terakhir. Diperlihatkan daftar ranking dari yang nomor 1 sampai nomor 7. Di antaranya adalah Gordon Rohan Amerika, Kim Soo-hyun Korea Selatan, Adele Australia, Elena, Louis Goldman, Wang Wu, dan kemudian yang terakhir ternyata dari Indonesia guys, Sanriyati. Asosiasi dari berbagai negara, dan orang-orang penting mengaitkan peringkat Awakener dengan kekuatan nasional. Di antara mereka, Eropa dikritik karena statusnya yang kurang menonjol di Asia dan Amerika. Jadi mereka memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan kekuatan Eropa. Kemudian scene diperlihatkan di pohon yang sebelumnya ya guys. Di sana terdapat Adele. Dia berkata kalian semua memahami syarat perjanjiannya kan? Seorang wanita berkata mengalahkan dulu semua kandidat di babak penyisihan. Baru peserta dari Eropa akan bertarung di final kan? Seseorang dengan rambut gondrong berkata itu benar. Sejujurnya, aku tidak mau mengikuti perintah dari atasan. Tapi itu bukan kesepakatan yang buruk. Tidak ada pilihan lain. Entah peserta yang lain. Tapi Gordon Rohan adalah monster. Satunya cara kita menang melawannya adalah menyerangnya bersama-sama. Adele berkata baiklah. Apa kau sudah melacak lokasi Awakener yang lain? Dia pun menjawab radar sudah mendeteksi mereka.
Aku akan membagikan lokasinya sekarang, dan dia pun memberikan pandangan kepada para hunter lain. Jadi ini memori sharing, ini cukup berguna. Yang terdekat adalah Helena. Sedangkan Gordon paling jauh. Adele berkata karena kita sudah mengetahui lokasi mereka, aku akan menjelaskan rencananya pada kalian. Tujuan kita adalah mengalahkan dulu 5 kandidat dan pemenang. Di antaranya Wang Wu, kemudian Louis Goldman, Elena, Kim So Hyun, dan Gordon Rohan. Kita akan menyerang masing-masing dari mereka dengan 6 orang dalam satu kelompok. Mungkin mereka hebat, tapi mustahil mereka bisa menghentikan serangan gabungan. Tim Inggris akan menghadapi Rohan. Wanita itu berkata, bahkan jika kau berada dalam kelompok, aku kurang yakin kalian bisa mengalahkan Rohan hanya dengan 6 orang. Dia pun menjawab, kau benar, makanya aku mau kalian membereskan target kalian secepat mungkin, dan berkumpul dengan kelompok kami. Aku akan mengulur waktu sampai kalian tiba. Baiklah kalau begitu sampai jumpa. Dan mereka semua pun mulai berpencar, dan pergi ke tempat masing-masing. Di kelompok Adele diperlihatkan, temannya memanggil dirinya. Dia pun bertanya ada apa? Aku bisa memahami kalau itu kau. Tapi tidak disangka kau akan ikutan dalam permainan kotor seperti ini. Pria itu pun berkata kenapa kau tiba-tiba berubah pikiran. Maksudku kau bisa mengincar kemenangan tanpa melakukan ini. Dia pun berkata aku hanya ingin menjadi yang terbaik, dan terlihat di sebuah tempat terdapat ledakan yang besar, dan terlihat ada seorang yang terluka. Dia bernama John Cleese. Sepertinya dia bertarung dengan Kim, dan Kim berkata aku dengar kau adalah awakener pertama dari India yang mencapai peringkat S. Semua rumor tentangmu yang dianggap sebagai pahlawan India membuatku berekspektasi tinggi. Tapi rupanya hanya segini kemampuanmu. John pun terlihat kesal, dan langsung mengeluarkan kekuatannya. Aku pasti akan menghabisimu. Dan dia langsung mengeluarkan salah satu jurusnya. Muncul sebuah tangan yang cukup besar, dan bersiap menyerang Kim. Dan Kim pun berkata oh tampaknya itu skill yang cukup berguna. Dia menggunakan skill Iron Chage of Throne. Muncul sebuah kurungan yang menahan Kim. Dia pun berkata tidak ada yang selamat dari dalam kurungan ini. Ratusan duri di dalam kurungan itu akan menghancurkan tubuh orang di dalamnya. Namun tiba-tiba kepalanya pun terpenggal. Dia pun benar-benar terkejut, dan bertanya-tanya siapa yang melakukannya, dan muncul beberapa orang. Mereka berkata kita tidak dibutuhkan di sini. Kurasa Kim So Hyun hanya ampas yang rumornya dibesar-besarkan. Salah satu dari mereka telah menghabisi John, tapi kurasa dia belum sepenuhnya mati. Bagaimana? Sedikit sulit untuk melakukan sesuatu dengan skill seperti ini dari luar. Mungkin dia akan mati sendiri kalau dibiarkan. Selain itu, kita tidak perlu repot-repot melawannya kalau kemampuannya hanya sebatas ini, dan sepertinya mereka sependapat, seharusnya target yang lain bisa dibereskan dengan mudah kecuali Gordon Rohan. Baiklah, kita ke tempat Adele kalau begitu. Namun tiba-tiba kurungan tersebut pun menghampiri salah satu orang, dan orang itu menyadarinya. Dia menyuruh semuanya agar menghindar, dan terjadi ledakan yang cukup besar. Di kejauhan terdapat seseorang di atas tebing. Dia berkata menakutkan sekali. Siapa dia? Dan ternyata orang di atas itu adalah Rohan ya guys. Dia pun bertanya-tanya siapa dia. Ternyata itu adalah Hak Jun. Dia berkata, Kim So Hyun sudah jadi sekuat apa dia sekarang? Rohan bertanya apa kau mengetahui sihir itu? Hak Jun menjawab tentu saja. Itu adalah kakakku. Rohan pun tidak tahu apa yang Hak Jun bicarakan. Dia langsung menyerang Rohan bertubi-tubi. Namun dia dapat menghindari semua serangannya. Rohan berkata seharusnya semua bahasa bisa dicerna dalam ilusi. Tapi karena aku tidak bisa memahamimu, kurasa ada baiknya aku memeriksanya sendiri. Dia pun langsung mengeluarkan beberapa tombak sihir, jumlahnya cukup banyak, dan langsung melancarkan serangan itu ke arah Hak Jun. Namun sepertinya serangan itu dapat berhenti tepat di depan wajahnya. Dia pun sangat terkejut. Rohan bertanya-tanya sekarang apa lagi? Dan tiba-tiba muncul seekor naga. Dan itu adalah Song Hyong Ki. Dia sepertinya datang menyelamatkan Hak Jun. Terlihat kini mereka yang saling berhadapan, dan Hak Jun langsung menyadari dua kenyataan. Yang pertama, andai saja Song Hyong Ki tidak turun tangan, dia pasti sudah tewas. Dan yang kedua, perbedaan antara dia dan mereka berdua ini cukup tinggi. Rohan pun berkata baiklah mari benar-benar mulai pertarungannya. Terlihat Song yang sepertinya sedikit cemas. Dia menyadari kalau ini sangat berbahaya. Dia langsung menyuruh naganya untuk mengeluarkan nafas apinya. Dia pun langsung melancarkan serangan. Itu ke arah Rohan, terjadi serangan yang cukup besar.
Namun sepertinya dia tidak terluka sedikit pun. Dia pun berkata, inikah api naga? Sangat berkobar-kobar ya? Sekarang giliranku. Dia sepertinya akan melancarkan serangannya. Namun dia sangat terkejut, karena mereka melarikan diri. Terlihat Hajun yang kini berada di atas naga itu juga. Song berpikir, kukira aku akan mati. Sepertinya dia sangat ketakutan. Hajun berterima kasih karena sudah dibantu. Song menjawab, tak perlu berterima kasih. Bisanya kau nekat untuk menyerang Gordon Rohan sendirian? Dia pun menjawab, menyerang katamu? Dialah yang menerjangku duluan. Bagaimanapun, aku tak menyangka kau bakal menyelamatkan diriku. Sungguh tak diduga. Song bertanya, kenapa kau memanggil aku Bung seolah kita ini teman dekat? Lagi pula aku menolongmu karena aku membutuhkanmu. Situasi saat ini tidak biasa. Awakener Eropa itu tampaknya telah membentuk sebuah aliansi dan sedang bertindak. Hak Jun berkata, apa? Bukannya itu melanggar peraturan? Song menjawab, melanggar peraturan katamu? Membentuk aliansi yang dibutuhkan itu kan strategi untuk bertahan hidup. Mereka membuat keputusan yang bagus. Itu sebabnya aku berusaha menjadikanmu ke pihakku. Dia pun baru mengerti. Oh, jadi begitu. Mereka berdua pun sepertinya menuju ke sebuah tempat di mana Kim So Hyun berada. Kita akan bergabung dengan Kim So Hyun. Kemudian diperlihatkan waktu sebelumnya. Saat terjadi ledakan, seseorang terluka dengan cukup parah, tangannya pun hilang. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan teman-temannya, apa mereka semua sudah tumbang. Namun tiba-tiba ada seseorang yang menghubunginya. Hei, bisakah kau mendengarku? Dan itu adalah Tempel yang menghubunginya. Bagaimana caramu menghubungiku? Dia menjawab, ketika aku membangkitkan lokasi para target kepada semua orang tadi. Aku juga memasang skill komunikasi. Terlepas itu, barusan saja terdapat daya mana yang sangat luar biasa. Dan sinyal dari arahmu hampir menghilang sepenuhnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia menjawab, beritahu Adele soal ini. Bukan Gordon Rohan masalahnya. Namun terlihat Kim yang akan menebas orang tersebut. Sebelum tertebas dia berkata sumber mana ini adalah dari Kim So Hyun. Dan komunikasinya pun terputus. Sepertinya dia telah dihabisi. Adele, kau dengar itu tadi kan? Dia pun menjawab iya. Jadi mana raksasa itu dari Kim So Hyun? Para awakener lain pun berpikir, apa itu berarti Kim setara tingkatnya dengan Gordon Rohan? Kalau benar begitu, tamatlah rencana ini. Adele berkata, semuanya, tenang dulu untuk sekarang. Tempel, bisakah kau gunakan skill komunikasi agar aku bisa berbicara pada semua orang? Dan sepertinya dia bisa. Semuanya kalian bisa mendengarku kan? Kita tak punya waktu. Jadi aku akan jelaskan secara simpel. Tim supresi Elena, sumber mana besar yang sebelumnya itu adalah Kim So Hyun. Menurut kesaksian Popo, dia tampaknya setara tingkatnya dengan Gordon Rohan. Jadi kita akan mengubah rencana. Tim supresi Wang Weo, hadapi dia, Elena, dan Louis Guzman. Nanti saja. Kejar Kim So Hyun dulu, tim supresi Louis Guzman, dan setelah mengalahkan dia, kita akan urus sisanya. Lalu singkirkan Gordon Rohan di babak penyisihan. Apa kalian semua paham? Seseorang berkata, pas sekali. Sepertinya Elena menyadari dan baru saja melarikan diri, dan terlihat seorang yang bernama Rai. Dia sepertinya akan segera bergabung. Kemudian diperlihatkan wanita yang bernama Chabi yang juga sepertinya hampir mengejar. Peika, berterima kasihlah pada Kim So Hyun, karena kalau tidak, kau sudah mati di tanganku. Kita tak punya waktu untuk basa-basi, ayo kita pergi. Mereka meninggalkan Wang Wu di tempat itu. Dia benar-benar sangat kesal. Mereka semua membuatku kesal. Akan kuhabisi mereka semua. Dan diperlihatkan Kim So Hyun. Dia sudah mengatasi orang ini untuk sekarang. Dia pun bertanya-tanya, tapi dia siapa ya? Dan diperlihatkan beberapa menit yang lalu, saat dia terkurung oleh kurungan, dia bertanya-tanya apakah ini skill tipe ruang. Ini sangat menyebalkan. Sebagian besar skill tipe ruang hanya bisa keluar darinya dengan memenuhi syarat tertentu. Dia pun menggunakan penghalang agar terhindar dari duri-duri yang ada di kurungan ini. Aku memang tak tahu syaratnya, tapi aku bisa menghancurkannya. Suatu kekuatan besar yang bisa mengabaikan semua batasan. Terlihat di sana terdapat api biru milik Kim, seperti peraturan dan persyaratan, dan begitulah cara dirinya keluar. Tapi orang yang menggunakan skill itu tidak ada di sini. Malahan seorang awakener lain, dia pun sedikit kebingungan. Aku ingin seseorang menjelaskan situasinya, namun tiba-tiba muncul lingkaran sihir di bawah kakinya. Dia pun langsung diikat oleh sihir tersebut, dan seseorang muncul dari atas.
orang itu langsung akan menyerang Kim. Akhirnya ketangkap kau. Namun Kim dapat dengan mudah menghancurkan ikatan tersebut, dan langsung menghajar orang itu dengan sangat mudahnya. Dia berkata, apa karena belum lama semenjak aku menyerap kekuatannya Ouroboros, aku masih tak bisa menyesuaikan kekuatanku. Terlepas itu, apa kau akan terus bersembunyi? Keluarlah. Dan muncul beberapa orang di hadapannya. Salah satu orang berkata, sepertinya penilaian Adele benar, orang itu adalah monster. Oke, baiklah, mari kita mulai. Terlihat di tempat itu banyak sekali orang yang bekerja sama untuk mengalahkan Kim. Mereka sepertinya akan menyerang sekaligus. Kemudian terlihat salah satu orang yang menyerangnya menggunakan senjata yang sangat panjang. Namun Kim dapat menghindari serangan tersebut, dan menebas orang itu. Kemudian ada lagi orang yang berusaha menebasnya. Namun dia juga dapat menangkis serangannya dan menggunakan api miliknya untuk menyerang pria itu. Mereka semua satu persatu telah dihabisi. Mereka bersama-sama menyerangnya. Namun Kim dapat menghindari semua serangan tersebut. Ketika dia melompat di udara, seorang berusaha menggunakan petir miliknya. Dia pun sepertinya telah terdesak dan tidak bisa menghindari serangan itu. Tapi dia menggunakan tangannya untuk menangkis serangan itu. Mereka berpikir kalau serangan tersebut tepat sasaran. Ini kesempatan kita. Ayo kita ikat Kim. Dan sebuah rantai pun muncul. Namun rantai itu tidak dapat menembus pertahanan Kim. Mereka pun bertanya-tanya skill macam apa itu. Dan tiba-tiba semua rantainya menghilang. Jangan fokus pada itu. Dia tidak akan bisa bergerak dengan baik setelah terkena skill petir barusan. Saat ini kita masih unggul. Jangan berikan dia waktu untuk bernafas. Mereka pun berusaha dengan keras agar mendekat ke arah Kim. Namun mereka menyadari sesuatu. Kalau mereka merasakan tekanan yang sangat luar biasa. Satu persatu dari mereka pun menjatuhkan senjatanya. Dan mulai tertunduk lesu. Mereka sepertinya tidak bisa bergerak. Mereka berpikir bagaimana kami mengalahkan monster seperti dia. Terlihat di belakang Kim terdapat ular yang sangat besar. Auranya benar-benar mengerikan. Dan terlihat mereka semua pun ketakutan. Salah satunya ditodong oleh Kim. Dia berkata, kalian lebih baik daripada yang kukira. Aku tidak menyangka akan menggunakan skill ini. Tapi kalian para awakener Eropa, apa kalian memang sangat akrab? Sepengetahuanku kalian tidak dekat. Apa yang kalian rencanakan? Terlihat Kim yang mengintimidasi mereka. Dan Adele merasakan sebuah firasat. Perasaan macam apa ini? Aku bisa mencium kematian di hadapanku. Dia pun memanggil Timpel. Apa kau bisa menghubungi dengan seseorang yang berada di tim awal penekanan Kim? Namun dia tidak dapat menghubungi siapapun. Itu berarti mereka semua sudah tereliminasi. Kurasa begitu. Aku juga mencoba menghubungi mereka beberapa kali. Tapi tidak bisa. Lalu bagaimana dengan tim penekanan yang lainnya? Ya, sebenarnya setelah mengabari kalau mereka menemukan Kim, seluruh sinyal langsung terputus. Adele berkata, yang berarti, yang selamat hanya kita berenam, dan mereka yang ada di sana merasakan sebuah aura yang sepertinya milik Kim. Mereka merasakan tekanan yang sangat luar biasa. Salah satu orang pun telah terjatuh, dan yang lainnya pun juga mulai berguguran tanpa sebab. Timpel menyuruh Adele agar lari, dan seketika mereka semua telah pingsan. Adele terkejut apa yang sebenarnya terjadi. Perasaan kematian ini, instingku sebagai makhluk hidup sedang bekerja. Dan terlihat di hadapannya terdapat Kim, dan dia pun berkata, senang bertemu denganmu, Adele Castle. Terlihat ular yang sangat besar. Dia adalah puncak ekosistem ini, sang pemangsa. Kim berkata, itu memang rencana yang bagus. Jujur saja seperti yang diharapkan dari kandidat pemenang. Tapi bahkan jika kau bisa mengatasi situasi di hadapanmu, hanya butuh waktu sebentar sampai kekuatan yang lebih besar membuatmu tidak berdaya. Adele berkata, apa yang kau coba katakan? Kim menjawab, tidak. Hanya saja aku yakin kau mengerti logika yang jelas. Aku hanya penasaran kenapa kau menyetujui penawaran kotor seperti itu. Adele pun bertanya-tanya. Penawaran kotor apa? Dia pun tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dan langsung mencoba memukul Kim. Namun serangan itu dapat dihindari dengan mudah. Sepertinya Adele menahan rasa takutnya. Kemampuan pertama yang kuterima dari mata ketiga Ouroboros, yaitu Predator. Seperti namanya, itu adalah kemampuan tipe pikiran. Itu menanamkan rasa takut kepada orang yang lebih lemah dariku. Tanpa kekuatan pikiran untuk melawan seseorang yang lebih kuat daripada dirimu. Sangat sulit lolos dari itu. Tapi kurasa orang terkuat di Eropa bukan tanpa alasan. Adele berkata, mau caraku itu kotor atau tidak, kau bisa putuskan setelah kau mengalahkanku. Dia kini ingin mengeluarkan seluruh kekuatannya. Kim berkata, kalau begitu,
Aku akan tahu jawabannya sebentar lagi, dan dia sepertinya juga akan menyerang Adele. Dan terlihat Adele yang menggunakan sarung tangan besi, dia mencoba menyerang Kim dengan seluruh kemampuannya. Begitu juga Kim, mereka kini saling berhadapan, dan melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Mereka berbenturan kekuatan, dan terjadi ledakan yang sangat besar, dengan tabrakan kekuatan dari dua wakener peringkat S itu. Babak penyisihan mendekati momen-momen terakhirnya, jumlah bertahan saat ini 41. Terlihat sepertinya Gordon Rohan sedang menghadapi seseorang. Dia berkata, "Penyisihan akan segera berakhir, aku kira semua orang akan mendatangiku, dan sengaja menunggu di tempat yang mencolok, tapi mungkin semua peringkat S itu tidak memiliki harga diri dan menghindariku. Aku sangat bosan sampai rasanya aku mau menghabisi mereka semua. Tapi, ku kira ini pantas ditunggu, karena orang hebat sepertimu datang untuk menantangku." Dan orang itu pun terlihat sepertinya telah kelelahan. Dia berkata, "Aku juga senang bisa menghadapi lawan yang kuat sepertimu. Sekarang sudah cukup mengobrolnya, mari kita akhiri ini." Dan orang tersebut pun akan menyerang Gordon Rohan. Namun dia hanya terdiam, kemudian scene diperlihatkan, pertarungan antara Hak Jun dengan seseorang, mereka berdua sedang beradu pedang. Hak Jun sepertinya sedikit kesusahan, dan menggunakan skill Sword Slash, Full Moon Blast, dan langsung menyerang ke arah wanita tersebut. Sepertinya itu adalah Helena. Di sana juga terdapat Chernov. Dia menggunakan panahnya untuk menyerang, dan terlihat Hak Jun yang menghadapi panah itu tepat di arah wajahnya. Dia sepertinya tidak bisa menghindarinya. Namun tiba-tiba ada sebuah barrier muncul dan menyelamatkan nyawanya. Ternyata itu adalah Song. Dia sepertinya terlihat kesal ya guys. Hak Jun pun berterima kasih kepada dirinya karena telah menyelamatkannya. Song berkata, "Kurasa sulit bagimu untuk menghadapinya sendirian. Mau bagaimanapun, dia terkuat yang akan menang." Hak Jun berkata benar, dan kerja sama mereka juga tidak main-main. Song menjawab, "Benar itu karena kerja sama mereka adalah yang terbaik di dunia." Kemudian diperlihatkan Wang Weo, dia sepertinya telah kelelahan, dan merasa sangat kesal, dan terdapat 3 orang yang menghadangnya. Dia pun berkata, "Jangan menghalangi jalanku." Kemudian diperlihatkan pertarungan antara Kim dan juga Adele. Pertarungan itu cukup sengit, dan terlihat Adele yang mengeluarkan salah satu skillnya, dan mengeluarkan seperti sosok naga. Kim sepertinya menyadari skill tersebut, dia berpikir kapan ya aku mulai bermimpi menjadi seorang pahlawan, dan dia pun langsung menyerang ke arah Kim. Naga itu langsung menabraknya, itu adalah pukulan White Dragon. Itu pasti dimulai saat aku menonton anime saat itu. Saat aku masih kecil, cerita tipikal yang membuat semua orang bermimpi dan berharap dengan membantu yang lemah. Dia melihat anime White Dragon Man, yang seorang pahlawan, sepertinya dia juga meniru skill milik pahlawan tersebut. Semua laki-laki mau menjadi pria yang keren. Jadi itu sudah cukup bagiku untuk bermimpi menjadi seorang pahlawan, tapi itu bukanlah sekedar mimpi masa kecil bagiku. Aku benar-benar mengagumi White Dragon Man, dan bermimpi menjadi seorang pahlawan yang membantu orang lain sepertinya. Dan sebagai hasil dari semua upaya itu, aku menjadi pahlawan yang mewakili Britania Raya. Namun kehidupan seorang pahlawan, jauh berbeda dari yang aku bayangkan. Aku bukanlah pahlawan. Dia membuang tanah airnya dan lari ke Tower of Trial. Saat itulah aku menyadari, kalau aku bukan seorang pahlawan, kalau aku hanya orang biasa. Aku lelah, lalu suatu hari, asosiasi membuat penawaran kepadaku yang sudah lelah, dan tawarannya cukup menarik. Asosiasi berkata, "Jadi bagaimana menurutmu Adele? Kami akan menjadikanmu sebagai yang terbaik melalui ranker game ini. Karena jika Awakener Eropa membentuk aliansi, dan mengeliminasi kandidat pemenang, itu sama saja akan memenangkan permainannya. Aku bisa menjadi pahlawan terbaik, tanpa dibanding-bandingkan dengan orang lain." Dan tiba-tiba Kim berkata, "Kau terlalu banyak berpikir. Berpikir dalam pertarungan adalah suatu kemewahan. Tidakkah kau tahu itu?" Terlihat wajah Kim yang sepertinya menyeramkan ya guys. Notifikasi muncul karakteristik Ouroboros ketiga mata diaktifkan. Treat Eye Nulfication. Melalui konsumsi mana dan mental power, magic ability lawan Anda akan dihilangkan. Namun hal ini terbatas bergantung kepada kapabilitas dan fokus sang pengguna. Dan Kim mengeluarkan skill tersebut. Adele pun terkejut, dan bertanya-tanya, apa yang terjadi? Naga miliknya telah dihancurkan, skillnya telah dibatalkan, dan kini Kim telah berada di hadapannya, dan siap menyerangnya.
Dia pun langsung tertebas oleh serangan Kim, dan sepertinya dia telah berhasil dikalahkan. Dan kemudian terlihat dia pun yang terjatuh. Dia pun bertanya-tanya, kenapa kau hanya melukaiku, dan tidak mengeliminasiku? Apa yang kau rencanakan? Kim menjawab, ya seperti yang aku bilang. Aku penasaran kenapa kamu menerima tawaran asosiasi. Adele pun berkata, apakah hanya karena itu? Sungguh orang yang aneh. Dia pun tertawa, aku hanya sedikit lelah. Aku tidak percaya diri dapat melanjutkan hidup. Ekspektasi orang-orang padaku sebagai pahlawan. Karena aku akan dikritik apapun yang aku lakukan. Jika aku jadi yang terbaik, kupikir aku akan merasa sedikit lega. Kim pun berpikir, oh jadi begitu ya. Dia lelah akan tekanan yang dibawa oleh julukannya sebagai pahlawan. Seperti aku di masa lalu? Adele berkata menyedihkan, bukan? Namun Kim menjawab, tidak. Aku juga kenal orang yang sama sepertimu. Jadi aku mengerti. Adele pun bertanya, menurutmu apa itu arti pahlawan yang sesungguhnya? Aku di masa lalu berpikir kalau itu adalah seseorang yang menolong orang yang lemah, dan memberikan orang-orang mimpi dan harapan, tapi aku tidak lagi yakin kalau itu benar, dan terlihat Kim yang mengulurkan tangannya. Setiap orang punya pendapat masing-masing, tapi jika itu yang kau pikirkan, maka memang itulah pahlawan yang sesungguhnya. Dia melihat Kim seperti White Dragon atau pahlawan yang dilihat ketika dia masih kecil. Dan kurasa pendapatmu itu benar. Adele pun berterima kasih kepada Kim. Dia berpikir, aku orang yang menyedihkan. Aku tidak percaya kalau aku berhenti karena takut dikritik. Tapi berkatmu sekarang aku punya tujuan baru. Dia berpikir, ayo menjadi kuat di hati dan tubuh. Untuk menjadi pahlawan yang aku impikan. Kim pun tersenyum. Oke, akan ku beritahu pendapatku juga. Adele pun terkejut, karena tiba-tiba di belakangnya terdapat Wang Weo, yang bersiap akan menyerangnya. Dia pun terkena serangan telah tepat di belakang kepalanya. Tapi sepertinya tidak. Kim dapat dengan mudah menahan serangan itu dengan tangan kosong. Bahkan tanpa melihat ke belakang. Dan dia langsung menebasnya. Seketika dia pun langsung tereliminasi. Adele terkejut, dia mengeliminasi Wang Weo, bintang Cina dalam satu serangan. Ini pasti kemampuan Kim So Hyun yang sebenarnya. Kemudian Kim berkata, kupikir pahlawan yang sesungguhnya itu adalah orang yang cukup kuat untuk tidak kalah dari orang lain. Dengan begitu dia bisa melindungi semua orang. Dan babak penyisihan pun telah selesai. 32 orang selamat. Komentator berkata, oke, babak penyisihan telah berakhir. Apa kalian menikmatinya? Besok adalah babak final, jadi silakan tunggu. Reaksi para awakener peringkat S terbagi menjadi dua, adalah mereka yang menerima hasilnya dan terus melangkah, dan mereka yang tidak bisa menerima hasilnya. Meski kita semua peringkat S, ternyata masih banyak jarak. Aku harus pergi ke Tower of Trial untuk menjadi lebih kuat. Namun Wang Wu terlihat tidak menerima hasil seperti ini. Dia berkata, jangan buat aku tertawa. Kau pikir aku Wang Wu akan percaya dengan hasil ini? Kim, aku pasti akan menghabisimu. Kim berpikir, jadi tentu saja bagaimana kau bereaksi pada hasilnya, akan merubah seberapa banyak kau akan tumbuh, dan lain hal. Konten ranking game ada di seluruh media sosial. Konten paling viral adalah aku dan Gordon Rohan. Itu pasti mengejutkan bahwa kita berdua mengeliminasi lebih dari 20 awakener, bintang dari konten Wang Wu. Juga menerima banyak perhatian, tapi perhatian itu terlihat mengejek dirinya. Dia pun terlihat sangat kesal. Yang lainnya adalah Park Hyung Gyun. Pertarungannya dengan Gordon Rohan menjadi viral. Lagi pula siapa gurunya? Ada pendapat yang beragam mengenai strategi aliansi Eropa, tapi itu dengan cepat memudar karena besoknya hari final, dan diperlihatkan Joho berkata, aku memang sudah menduga, tapi reaksi orang-orang sungguh luar biasa. Kenapa kau tidak memanggil Mir saat penyisihan? Dia pun menjawab, dia hanya diam di subspace sejak keluar dari Tower of Trial. Jadi aku bertanya pada Song Hyong Ki. Dia sedang mengalami percepatan pertumbuhan. Dia sudah masuk ke masa pertumbuhannya. Tadinya aku khawatir karena pertumbuhan Mir sangat lambat dibandingkan naga lainnya. Tapi kali ini akan ada perubahan. Aku penasaran akan seberapa cantik dia nantinya. Itulah yang dikatakan oleh Song Hyong Ki. Joho menjawab, oh begitu rupanya. Kalau itu yang dikatakan ahlinya, jadi Mir sedang tumbuh. Ki menjawab lagi pula, dia itu makhluk hidup. Dan terlihat dia yang melihat handphonenya. Dia mendapatkan ucapan selamat dari Jeon. Dia saat ini sedang menghancurkan guild Damp yang tersisa. Kim berpikir kelihatannya dia baik-baik saja. Hak Jun berkata, aku menanyakan ini karena kita sedang membahas topik ini. Tapi apa Song Hyong Ki malu? Kim pun bertanya-tanya kenapa?
Hak Jun berkata, Song Hyeong Ki membantuku saat babak penyisihan. Aku ke ruangannya untuk berterima kasih, tapi malah diusir. Aku yakin karena dia itu malu. Kamu sungguh pandai bersosialisasi. Hari berikutnya, final ranking games. Oke, jika kalian semua sudah di sini, ayo mulai. Johnny, seperti yang kukatakan, finalnya akan jadi, dan akan disesuaikan dengan format turnamen 32 ronde. Periksalah daftar pertandingan kalian, itu benar. Jika kau membunuh, kau akan mengalami kekalahan karena penalti, jadi berhati-hatilah. Kim berpikir Gordon Rohan cukup jauh dariku, dan terlihat Adele yang berkata, kelihatannya kita akan bertemu di semifinal. Aku tidak akan kalah seperti kemarin. Kim menjawab, aku juga tidak sabar. Tapi pertarungan mereka tidak terjadi, karena Adele terlihat kalah, dan terluka. Sangat parah, semua orang yang melihatnya pun sangat terkejut, dan bertanya-tanya apa yang dia lakukan. Lawannya berkata, kau tidak boleh pingsan dulu. Adele berkata lirih untuk diselamatkan, dan orang itu pun berkata, bermainlah lebih lama denganku. Adele menjadi domba korban yang tidak disengaja. Orang itu sepertinya sangat kuat, dan sangat menyukai pertarungan. Sepertinya orang itu bernama Thomas ya guys. Sebelum pertandingan Adele versus Thomas, siapa sangka Adele Casel akan maju duluan di pertandingan utama. Sepertinya dia jadi lebih kuat dibanding sebelum eliminasi. Adele berpikir, aku mau segera melawan Kim lagi. Kali ini aku pasti tidak akan kalah. Dan Kim yang melihatnya pun berpikir, keraguan dalam dirinya telah menghilang. Aku tidak sabar menunggu pertandingan ini. Hak Jun melihat Kim dan bertanya, apakah tersenyum ke arah Adele? Apa kau mengajaknya bertengkar? Kim berpikir diperkirakan sebagai salah satu kandidat pemenang. Sama seperti awakener peringkat tinggi lainnya. Dan komentator berkata, halo, sebelum pertandingan utama dimulai, aku yakin kalian berdua khawatir kalau para penonton bisa terluka sebagai akibat dari pertandingan kalian. Seisi stadion diberikan damage absorption magic, jadi kalian bisa fokus kepada pertandingan kalian. Namun harap sadar kalau pembunuhan berarti diskualifikasi. Terlihat lawan Adele yang hanya jongkok dan menyentuh lantai. Dia pun bertanya-tanya, siapa orang itu? Aku tidak pernah melihat sebelumnya. Bahkan tidak dipreliminasi. Komentator melanjutkan, sekarang setelah isunya dibahas, pertandingan antara Adele Casel dan Thomas Matilas, dimulai sekarang. Dia berpikir itu tidak penting. Mau bagaimanapun, aku akan mengalahkannya dan naik tingkat. Aku akan mengalahkan semua awakener yang disebut sebagai yang terbaik saat ini, dan menjadi pahlawan sejati. Dia tiba-tiba terkejut. Karena dia langsung diserang dan langsung terkena serangan tersebut, kecepatannya sangat tinggi. Dia bahkan belum sempat berkedip. Namun kini dia telah terjatuh. Thomas berkata, kau mau bermain denganku. Dia pun langsung memegang tangan Adele, dan apa yang terjadi setelahnya? Bukanlah pertandingan tapi kekerasan sebelah tangan. Dia terlihat terluka sangat parah. Itulah bagaimana Adele menjadi domba korban terhadap awakener tak dikenal Thomas Matilas, untuk mengumumkan keberadaannya ke seisi dunia. Para penonton sangat terkejut melihatnya. Begitu juga dengan Kim yang terlihat sangat marah dengan dirinya. Setelah itu turnamen berjalan seperti biasa. Mungkin karena semua orang memiliki gambaran kasar mengenai level satu sama lain dari preliminasi. Tapi situasi berjalan lebih cepat dibanding dugaan. Kemudian diperlihatkan Kim yang sepertinya akan bertarung. Namun dikarenakan Nave mengundurkan diri, Kim secara otomatis dipindahkan ke ronde kedua. Dan terlihat Hak Jun yang juga sedang bertarung dengan seseorang. Begitu juga dengan Aslin, dan juga Song Hyeong Ki. Kemudian Park Kyung Gyu maju ke ronde kedua. Setelah ini pertandingan selanjutnya yaitu Mirage Rowan versus Gordon Rohan. Dia pun berkata, Miraji dari Afrika, apakah benar? Miraji berkata, apakah kau mengenalku? Gordon menjawab, tentu saja. Bukankah sebelumnya kau bilang, bahkan jika seisi dunia menyerangmu, kau bisa bertahan selama sehari dengan mudah. Kalau begitu biar kuotanya padamu. Seisi dunia yang kau sebut itu, apa termasuk diriku? Terlihat Miraji yang sedikit kesal. Apa katamu? Dan sepertinya para kontestan telah siap, dan dimulailah pertarungan kali ini. Gordon terlihat langsung menghilang di hadapan Miraji. Dia pun bertanya-tanya kemana perginya, kiri atau kanan, tapi sepertinya bukan, ada di atas, dan hanya santai sambil menyerangnya. Terjadi efek ledakan cukup besar. Hak Jun berpikir mustahil, kekuatan dari serangan biasanya saja sekuat ini. Kim pun berpikir melihat hal itu. Kemudian
Diperlihatkan Miraji yang berusaha menyerangnya, dia menggunakan palu besarnya untuk menyerang, dan tepat mengenai tubuh Gordon Rohan. Namun tiba-tiba tubuhnya pun menghilang seperti sebuah kertas, dia pun terkejut, dan kini dia telah berada di belakangnya. Dia berkata, "Apa kau tahu? Bayi yang baru lahir percaya kalau apa yang mereka lihat itu seisi dunia. Bayi punya keluarga mereka, murid punya sekolah, dan orang dewasa pun punya tempat kerja mereka. Semua manusia hidup di dalam dunia mereka sendiri, tapi dunia jauh lebih besar dibandingkan apa yang kita ketahui. Jika kau hanya tinggal di sana, dunia yang kau tempati tidak akan bertambah besar. Itu alasannya aku membuat ranking game ini." Dan dia terlihat mengeluarkan tombak miliknya, dan juga dia mengeluarkan sayap di punggungnya, seperti seorang malaikat. Dia berkata agar duniaku menjadi lebih besar. Kemudian Kim berpikir, dia bisa memadatkan mana sampai seukuran itu. Ini berbahaya. Terlihat Gordon yang akan menyerang Miraji. Dengan menggunakan tombak, dia berkata kalau dia akan menangkis serangan tombak itu. "Semua yang kau lemparkan ke arahku," dan muncul perisai api yang sangat besar. Dia berusaha menahan serangan Gordon. Namun perisai itu pun langsung menghilang dan hancur. Tombak itu berhenti tepat di hadapannya, yang membuat dia pun harus mengakui kekalahannya. Dia pun berpikir apa dia menarik serangannya di detik terakhir. Jika dia tidak melakukannya, aku akan mati, dan terlihat sebuah tangan muncul mendekat ke wajah Miraji. Dia pun benar-benar sangat terkejut. Gordon berkata, "Selamat, duniamu baru saja bertambah besar." Dan pertandingan tersebut pun berakhir, dimenangkan oleh Gordon Rohan. Hajun berkata Gordon Rohan lebih keren dari dugaanku. Pertandingannya mengagumkan. Kim berpikir proses untuk membuat dunianya lebih besar. Karena dia disebut sebagai yang terbaik di setiap lapangan, kupikir dia akan bersikap arogan. Lagi pula dia memulai ranking game, untuk membuktikan bahwa dia yang terbaik, tapi itu bukan karena arogan, melainkan rasa penasaran, dan untuk menantang gelar menjadi yang terbaik, dia orang yang hebat. Dan Kim pun tersenyum kepadanya. Pertandingan selanjutnya pada babak pertama berlangsung sesuai dengan dugaan orang-orang. Pemenangnya adalah Helena, dan Luis Guzman akan memasuki babak kedua, dan pada babak kedua, tidak ada banyak kejutan. Selain Hajun, yang baru menjadi peringkat S, memenangkan pertandingan, ada satu kejutan lagi, yaitu bahwa sayangnya Song Hyeong Ki kalah dalam pertandingan melawan Park Yong Gyu. 3 hari menuju final, tersisa 8 finalis, diantaranya adalah Thomas, Kim, Eslin, Hak Jun, Gordon Rohan, Park Yong Gyu, Luis Guzman, dan Elena, dan diperlihatkan sebuah notifikasi sistem. "Halo, aku adalah game system. Johnny juga MC kita untuk ranking game hari ini. Kita akhirnya sampai babak perempat final." Diperlihatkan pertandingan antara Kim dengan Thomas. Mari kita dengarkan apa yang para kompetitor pikirkan mengenai pertandingan yang akan segera dimulai. Thomas, tolong berikan beberapa komentar. Dia berkata ranking game ini menyenangkan dan sepertinya itu saja yang dia ungkapkan. Baiklah, selanjutnya Kim Soo-hyun. Apa komentarmu? Dia pun menjawab, aku akan melakukan yang terbaik. Dalam pertandingan hari ini, dia terlihat marah kepada Thomas karena kejadian sebelumnya. Dan Thomas pun terlihat senang, dan menganggapnya ini keren. Hak Jun berkata sepertinya dia akan mengerahkan kekuatan penuh melawan Thomas. Dia memang berbahaya, dan terlihat dia yang melihat handphonenya. Di sana terdapat banyak sekali komentar. Pemenangnya pasti Kim, jangan remehkan. Thomas, bagaimana bisa kau membandingkan mereka? Kalian tidak lihat Kim mengalahkan banyak orang pada pre-eliminasi. Kita ingat-ingat lagi apa yang baru-baru ini terjadi. Kau lihat kan kalau Thomas mengalahkan Adele? Apa kau pikir Kim sudah mengerahkan segalanya? Bukankah sudah jelas? Kim bertukar beberapa serangan dengan Adele. Sementara Thomas mengakhirinya dengan satu serangan. Dia pun berharap kalau Kim bisa menang. Baiklah, sudah cukup perbincangannya. Kompetitor bersiap pada posisi. Kim So-hyun versus Thomas Matilas. Pertandingan pertama pada perempat final yang telah lama dinanti-nanti, sekarang dimulai, dan terlihat Kim yang langsung mencengkeram wajah dari Thomas. Dia pun terlihat terkejut, dan langsung membantingnya ke lantai. Para penonton mulai senang dan terkejut juga melihat hal itu. Eslin berkomentar, itu cara yang sama bagaimana Thomas menyerang Adele. Gordon pun berkata apa dia membayarnya kembali. Dia lebih emosional dari dugaanku, dan sepertinya Thomas menggunakan sebuah pelindung. Dia berkata luar biasa sekali.
Kim berpikir dia menggunakan skill pelindung dalam waktu sesingkat itu. Kau sangat cepat. Keren. Aku ingin bertanya sesuatu. Pertandinganmu dengan Adele, di mana pemenang sudah ditetapkan, kenapa kau harus sampai mematahkan tulangnya? Dia pun menjawab, oh itu, karena itu menyenangkan. Dia pun terlihat tertawa, yang membuat Kim sangat marah kepadanya. Menyenangkan katamu? Dia terlihat mengeluarkan api biru miliknya. Baiklah, aku akan buat ini lebih menyenangkan bagimu. Dia bersiap meninju Thomas dengan kekuatan penuh, dan pukulannya pun dapat menembus pelindung tersebut hingga berkeping-keping. Namun sepertinya di dalam pelindung tersebut masih ada pelindung lagi. Dia terlihat ketakutan. Tunggu. Kim berpikir dia melepaskan pelindung yang ada, dan menciptakan yang baru dan lebih kuat. Kim berkata, aku akan memberimu sedikit nasihat. Kalau kau memiliki kekuatan, maka bertanggung jawablah soal itu. Kalau tidak, kau hanya akan menjadi seorang monster. Dia akan memukulnya lagi. Dan terlihat Gordon yang mengomentari hal tersebut. Aku tahu Kim itu kuat, tapi aku tak percaya tinjunya memiliki kekuatan sebesar itu. Aku harus menguatkan diriku. Dia Thomas, benar kan? Dia terus mengendalikan skillnya dengan antisipasi saat benturan mendarat. Kalau tidak, semua sudah akan berakhir. Dia hebat. Terlihat dia yang akan dipukul lagi. Dan meminta Kim agar menghentikannya. Namun dia masih saja memukulnya. Kita akhiri sekarang. Dia sepertinya akan mengeluarkan seluruh kekuatan. Dan terlihat Thomas yang menangis ketakutan. Namun tiba-tiba sesuatu bayangan hitam muncul di sekitar Thomas. Ketika Kim akan memukulnya, Thomas berkata, aku tidak menyukai ini. Aku tidak lagi menyukai ini. Dan semua orang yang ada di sana pun benar-benar terkejut. Kurasa pertandingan baru saja dimulai. Dan sesuatu yang aneh terjadi terhadap Thomas. Dia terus saja berkata, aku tidak menyukai hal ini. Dan bayangan hitam pun mengelilingi tempat itu. Kim berpikir, skill ini adalah Black Forest, dan terlihat di tempat tersebut terlihat sangat gelap. Black Forest adalah Space Type skill di peringkat tertinggi. Skill yang bisa dihitung sebagai salah satu dari 10 skill teratas dari setiap waktu. Ada insiden di kehidupan terakhirku, yang mana Black Forest muncul di tengah-tengah kota, menghabisi ribuan orang. Thomas adalah pelaku dari insiden itu. Ini sangat merepotkan. Mata ketigaku tidak bekerja. Kurasa aku hanya perlu merobeknya dengan kekuatan. Dia pun mengeluarkan pedangnya, dan mengalirinya mana, dan langsung mencoba menebas tempat ini. Tapi sepertinya serangannya dipantulkan. Tidak. Apa sepertinya ruangannya terlipat sendiri, dan mengembalikan dampaknya. Bagaimana caraku keluar dari sini? Namun tiba-tiba terdengar suara minta tolong, selamatkan diriku, dan orang itu pun langsung memeluk Kim. Wanita itu berkata, akhirnya kamu sampai. Kim berkata, permisi. Bagaimana kau bisa? Namun dia belum selesai mengatakannya, dan menyadari kalau di belakangnya terdapat ledakan dan kobaran api. Banyak sekali yang meminta tolong, dan berkata, kapan Kim Sung In akan tiba di sini? Siapapun tolong selamatkan kami. Aku tidak mau mati. Dia pun benar-benar terkejut, dan baru mengetahui kalau Black Forest itu seperti ini. Dan ini adalah pemandangan yang tidak pernah bisa kulupakan. Bahkan seiring waktu berjalan, outbreak yang terjadi secara bersamaan di Tokyo dan London, kau hanya bisa memilih salah satu dari kedua tempat itu untuk didatangi. Aku harus memilih, dan London terbakar menjadi abu. Saat itu dia tidak bisa menyelamatkan London. Dan melihat banyak sekali warga yang telah meninggal, dia sangat sedih dan meminta maaf kepada para korban. Aku benar-benar minta maaf. Dia teringat saat itu. Sungguh menyedihkan, tapi ini lebih buruk dari yang kukira. Skill ini membawa kenangan buruk, mengambil ingatan traumatis secara paksa, dan berusaha meruntuhkan kondisi psikisku. Dan wanita yang memeluknya berkata, kenapa kami mempercayaimu dan menunggumu? Kenapa kamu membuang kami? Jika kamu ada di sana, kami pasti bisa hidup. Wanita itu berteriak dengan sangat keras dan marah. Kenapa kamu pergi ke Tokyo? Aku kehilangan anak-anakku karena dirimu. Aku kehilangan orang tuaku. Aku kehilangan semua orang yang aku cintai. Kau dianggap pahlawan. Bahkan meskipun kau tidak bisa melindungi kami. Jangan bercanda. Kau hanya bermain pahlawan berdasarkan idemu mengenai kesenangan. Kami membencimu karena kau membiarkan kami mati. Orang-orang yang ada di sana terus saja mencibirnya. Dan kami tidak akan pernah memaafkanmu. Kami akan mengutukmu. Satu-satunya orang yang selamat. Namun terlihat Kim yang membakar mereka semua dengan api biru miliknya. Wanita itu berkata, sekarang kau mau menghabisi kami. Sesuai dugaan,
Kau hanya bermain pahlawan. Kim menjawab, anggap saja sesukamu. Teruslah membenci dan mengutukku. Wanita itu pun berkata, jadi kamu mengakuinya. Bagaimana aktingnya? Apa menyenangkan bisa bermain dengan nyawa kami? Kim menjawab, aku tidak peduli apa katamu. Jika aku akan berhenti di sini, aku tidak akan pernah memulainya. Jadi, saksikan dengan sabar. Dia pun mengarahkan pedangnya ke atas, di jalan yang aku tempuh di masa depan. Air mata yang kau keluarkan, dan rasa sakit atas kehilangan orang-orang MU yang berharga tidak akan terjadi. Jika aku gagal, maka kau bisa meludahiku dan menghinaku. Dia pun langsung menebas tempat itu dengan sekuat tenaga, dan lantainya pun retak. Langsung membakar tempat itu. Seketika retakan muncul di tempat tersebut. Meskipun aku terbebas dari ilusinya, skillnya belum dibatalkan, setidaknya. Serangan barusan membantu membuat skillnya tidak stabil. Namun dia tiba-tiba melihat sesosok anak kecil. Seharusnya kau tahu, sia-sia saja berusaha memprovokasiku sekarang. Dan anak tersebut pun berusaha mendekat. Namun dia tiba-tiba terkejut, dan bertanya-tanya, apa maumu? Dia mengulurkan tangannya, dan terlihat Kim yang diselimuti oleh kegelapan. Dia terlihat melihat sebuah kenangan. Dia pun bertanya-tanya, siapa ini? Kemana perginya anak kecil itu? Beraninya dia melakukan ini kepada ayahnya. Sepertinya itu adalah Thomas waktu kecil. Ini adalah ingatan anak itu, dan terlihat dia yang ketakutan di bawah tempat tidur. Masa lalu Thomas yang ditunjukkan melalui Black Forest adalah neraka tiada akhir. Terlihat dia yang dihajar oleh ayahnya sendiri. Dia meminta maaf kepada ayahnya. Namun ayahnya berkata, siapa ayahmu? Dasar anak yatim piatu. Tidak peduli seberapa banyak waktu berlalu. Tidak peduli berapa lembar kalender yang dibalikan. Kehidupannya yang malang tidak berakhir. Dia terus disiksa secara fisik dan mental, yang membuatnya menjadi anak kecil di tubuh orang dewasa. Lalu suatu hari, saat ayah tirinya mabuk, ayahnya mencari daging di kulkas, namun tidak menemukannya. Dia melihat ke arah Thomas, dan mengambil sebuah pisau. Ini dia dagingnya. Thomas pun terlihat ketakutan. Sepertinya dia ingin memotong Thomas. Dia pun meminta tolong, namun sepertinya tidak ada yang menyelamatkannya. Dan dia ditusuk oleh pisau tersebut dengan sangat kejam. Instingnya menyuruhnya untuk lari sejauh mungkin darinya. Kemanapun tidak apa-apa pikirnya. Kalau begitu apa keinginannya menjadi nyata? Yaitulah saat di mana tempat untuk lari muncul, dia melihat sebuah notifikasi. Selamat datang di Tower of Trial. Setelah itu Thomas mulai hidup di Tower of Trial. Mungkin itu karena dia memiliki bakat bawaan. Atau karena tidak ada trial yang jauh lebih berat dibanding apa yang dia alami sampai saat ini. Dan dia telah menyelesaikan lantai ke-30 di Tower of Trial. Dia telah menyelesaikan lantai ke-70, bahkan menyelesaikan lantai ke-100, tapi dengan cepat Thomas bertambah kuat, dia terus saja menyelesaikan lantai Tower of Trial. Dia telah menyelesaikan lantai ke-150, dan berharap monster yang telah dihabisinya agar bangkit kembali dan bermain bersamanya lagi. Dan itulah bagaimana Tower of Trial menjadi satu-satunya sumber kebahagiaannya. Tapi entah kenapa, Thomas kembali ke dunia nyata. Terlihat ayahnya yang sangat marah. Beraninya kau tidak bersyukur kepadaku, karena sudah membesarkanmu dan malah kabur. Dan terlihat Thomas yang menangis dan meminta maaf. Aku hanya pergi sampai kau tenang, jadi jangan membenciku. Namun ayahnya akan menghajarnya. Diam kau, kurang ajar, harus diajar. Thomas pun berkata, tidak, jangan memukulku. Namun tiba-tiba ayahnya ketakutan, karena sebuah bayangan hitam muncul dan ingin menyerangnya. Dan Thomas berkata, bukan ini yang mau aku lakukan. Ayahnya pun berkata, apa kau menjadi seorang awakener? Kemudian mesin beralih. Diperlihatkan sebuah gedung, di sana terdapat Thomas, dan dia dinilai sebagai awakener peringkat S. Dia ternyata pulang ke rumah ayahnya, dan ayahnya bertanya, jadi apa peringkatmu? Dia pun menjawab peringkat S, dan seketika ayahnya berkata, aku menyayangimu Thomas, dan langsung memeluknya. Ayahnya berkata, semua yang aku lakukan sampai titik ini, semua karena aku menyayangimu, anakku yang baik, paham soal itu kan? Dia pun menjawab, tentu saja, anakku memang hebat, jadi bisakah kau membuatku menjadi lebih bahagia? Peringkat game akan segera dimulai, itu kompetisi yang Gordon Rohan jalankan, di antara kita berdua, hanya kau yang bisa berkompetisi. Mereka akan memberikanmu banyak uang hanya dengan sampai di final. Jadi ikutlah. Dan dia pun menurutinya. Dan diperlihatkan Kim yang menghampirinya. Terlihat Thomas yang ketakutan.
dan berkata tolong jangan memukulku. Menjawab aku tidak akan memukulmu. Aku tidak sengaja melihat ingatanmu. Bolehkah aku bertanya sesuatu? Kenapa kau kembali ke dunia nyata? Bukankah jauh lebih baik bagimu jika kau tetap di dalam tower? Ayahmu? Belum selesai mengatakannya Thomas menjawab, jika aku tidak punya ayah, aku akan benar-benar sendirian. Kim pun tak hanya terdiam, dan berkata jika kau tidak bisa lari dari ayahmu, hanya karena kau takut sendirian, apa kau mau ikut bersamaku? Dia pun mengulurkan tangannya, ada banyak orang baik di dunia ini, jadi maksudku itu ayo berteman. Dan Thomas terlihat terkejut, dan langsung senang sampai menangis. Baiklah ayo pergi. Dan pertandingannya pun selesai. Dikarenakan player Thomas mengundurkan diri, Kim So Hyun memasuki semifinal. Dia terlihat mengangkat tangan Kim, dan mengakui kekalahannya. Dalam pertandingan selanjutnya, Hak Jun kalah melawan Aislinn dari Amerika, dan setelah itu Aislinn mengundurkan diri. Aku tidak bertarung di semifinal dan langsung ke babak final. Gordon berkata kerja bagus Nona. Aislinn berkata terima kasih, tapi kemana perginya Johnny? Gordon menjawab aku tidak yakin. Dia bilang ada hal penting yang muncul. Kemudian scene diperlihatkan sebuah galaksi. Di sana terdapat seseorang di tengahnya. Sepertinya itu adalah Johnny. Dia terlihat sedang berlutut, dan berkata saya memberi salam kepada sang Emperor dan Predator. Dan Emperor itu berkata sudah cukup salam merepotkan itu. Bagaimana dengannya? Johnny menjawab saya sudah mengumpulkan informasi mengenai semua pahlawan di dunia ini, tapi tidak ada informasi mengenai Kim Sung In. Apa kau yakin? Saya sangat yakin. Seharusnya dia ada di negaranya. Buka dimensi dan kirim prajurit ke negaranya. Saat itu dia pasti akan merangkak datang. Tangkap dia hidup-hidup. Dan Johnny menjawab sesuai perintah Anda. Kita belum dikasih tahu ya guys Emperor dan Predator itu apa. Jadi sepertinya dia dari masa depan yang mengetahui tentang masa lalu Kim Sung In. Kemudian diperlihatkan pertandingan perempat final selanjutnya, antara Gordon Rohan melawan Park Hyun Gyu. Gordon berkata akhirnya aku menghadapimu lagi. Mari selesaikan pertandingan yang tidak bisa kita selesaikan saat preliminasi. Park Hyun Gyu berkata baik, kali ini aku akan mengerahkan. Belum selesai mengatakannya dia mendapatkan sebuah panggilan telepon. Dia berkata bisakah aku menerima panggilan ini sebentar? Dan Gordon pun mempersilahkannya. Ada apa? Sudah kubilang aku sedang libur saat ranking game. Bawahan berkata direktur ini darurat. Ada Blue Dongyeon yang muncul di Korea. Dan dia sangat terkejut. Kami tidak punya waktu untuk mengulur. Anda harus kembali sekarang juga. Dia pun mengerti dan akan segera kembali. Dan setelah itu Park Hyun Gyu mengumumkan pengunduran dirinya. Gordon Rohan otomatis memasuki semifinal. Pertandingan terakhir perempat final adalah pertandingan antara Elena dan Louis Guzman. Pada akhirnya Louis menang. Tapi karena dia menerima luka parah, dia tidak bisa menghadiri pertandingan selanjutnya. Sebelum kami melanjutkan turnamennya, kami mau membagikan jadwal yang telah dirubah. Semifinal yang akan dilaksanakan tidak akan dimulai karena beberapa player mengundurkan diri atau terluka. Besok, pertandingan final antara Gordon Rohan dan Kim akan dilaksanakan. Sesuai dugaan, kaulah yang aku hadapi. Semoga beruntung. Kim menjawab kau juga. Semoga beruntung. Sampai jumpa besok. Kemudian diperlihatkan di sebuah tempat, terdapat seorang yang baru saja mabuk-mabukan, dan orang itu pun sedang tertidur. Sepertinya itu adalah ayahnya Thomas, dan seseorang berada di luar tempat itu, dan menggedor-gedor rumahnya. Siapa yang menggedor pintu di tengah malam seperti ini? Dasar, apa kau mau mati? Namun dia langsung dihantam oleh orang tersebut. Selamat malam aku teman Thomas, ternyata itu adalah Kim. Dia terlihat sangat marah sekali. Dan sepertinya dia langsung menghajar ayah tiri Thomas. Keesokan harinya, seorang pria yang tidak sadarkan diri ditemukan di daerah kumuh New York dengan kaki yang patah. Dia seorang pria dengan tuduhan kekerasan dalam rumah tangga. Dan saat diketahui bahwa dia juga seorang pembunuh berantai, dia dihukum mati. Kabarnya sang pemberi informasi menghilang tanpa jejak, dan diperlihatkan hari pertandingan final. Di sana banyak sekali orang yang ingin menonton pertarungan ini. Joho berkata ada banyak orang, kurasa ini karena final, dan terlihat Ha Jun yang sedang memegangi Thomas. Lihat di sana itu Kim So Hyun.
Ha-Jun berkata, "Iya kami paham, jadi hentikan. Kau akan jatuh kalau begini. Sudah kubilang jangan naik ke sana. Jangan panjat itu." Jo-ho berkata entah bagaimana lebih heboh dari biasanya. Terlihat di waktu sebelumnya Kim yang memperkenalkan Thomas kepada teman-temannya, dan menceritakan semuanya. Jo-ho berkata aku bahkan tidak tahu mau mulai dari mana. Juga paham perasaan Kim. Jo-ho bertanya jadi apa rencananya. Kim menjawab begitu ranking game berakhir, kita akan kembali ke Korea bersama-sama. Kita harus banyak membantunya di sana. Ha-Jun berkata apa itu berarti kita akan bersama-sama di setiap waktu. Itu benar. Anggap saja dia adikmu dan urus dia. Ha-Jun menjawab jangan khawatir. Percaya saja padaku. Jo-ho pun berkata dia bukan adik kandungmu. Thomas lebih tua darimu. Jadi yang sopan. Kita harus menemukan tempat tinggal untuknya di Korea. Jangan khawatir. Kita akan mencarinya saat kita di sana. Selain itu senang bertemu denganmu Thomas. Dan terlihat Thomas yang terharu dan senang. Karena mendapatkan teman baru. Namun saat ini, Ha-Jun terlihat kesal, urus Thomas dan bawa dia turun. Dia terus ingin bersama dengan Kim. Dan terlihat Ha-Jun yang menggendongnya. Jo-ho bertanya-tanya di mana kursi kita. Dan terlihat di sana terdapat Adele. Dia sedang mengobrol tentang siapa yang akan menang di final. Adele menjawab tentu saja Kim Soo-hyun. Dia sepertinya masih terluka. Namun sudah baik-baik saja. Namun Jo-ho berpikir, itu Adele, tunggu, jika dia bertemu Thomas di sini, semuanya akan jadi kacau. Dia teringat ketika Adele dihajar oleh Thomas. Jo-ho berkata Ha-Jun ada kursi di sana. Ayo pergi ke tempat lain. Namun sepertinya mereka berdua tidak mau. Aku bisa melihatnya lebih jelas di sini. Mereka semua terus berisik. Namun tiba-tiba Thomas menyadari kalau itu adalah Adele, orang yang dihajar sebelumnya. Mereka berdua pun terdiam dan saling tatap-tatapan. Adele berkata cepat pergi. Kita tidak memiliki hubungan yang hangat. Jo-ho pun mengajak pergi Thomas, namun tiba-tiba dia meminta maaf kepada Adele, yang membuatnya sangat terkejut. Dia berkata itu sebuah pertandingan, tapi aku sudah berlebihan terhadapmu, jadi tolong maafkan aku. Dan terlihat Adele yang sedikit tersenyum dan berkata kau meminta maaf. Tidak apa-apa, aku hanya terlalu lemah, aku akan bertambah kuat, lain kali aku tidak akan kalah darimu. Dan Thomas berkata sekarang kau sangat lemah, jadi kau harus bertambah kuat. Dia masih terlalu polos ya guys seperti anak kecil. Jo-ho berkata tolong tutup mulutmu. Kemudian MC-nya pun memberikan sebuah pengumuman, kalian sudah menanti-nanti. Ini adalah ranking game di mana 175 awakener peringkat S berpartisipasi. Setelah perjalanan yang panjang, hanya ada 2 yang tersisa. 2 orang yang telah menunjukkan kekuatan yang besar melalui kompetisi, yaitu Gordon Rohan dan Kim Soo-hyun. Pertandingan yang akan menunjukkan kepada kita siapa yang terbaik dari kedua pahlawan tersebut. Mari mulai pertandingannya, dan mereka berdua pun langsung bergerak. Dengan kecepatan tinggi, dan saling menyerang, Gordon mengeluarkan sayapnya, begitu juga dengan Kim yang mengayunkan pedangnya. Terjadi ledakan yang sangat besar, efek dari benturan kekuatan mereka berdua, dan terlihat Kim yang dihadang oleh Gordon. Kau mau kemana? Mereka terus terbang berputar di tempat tersebut, dan saling menyerang. Namun mereka juga dapat menghindari semua serangan satu sama lain. Ayo kita bertarung dengan benar. Kim menjawab sepertinya seru. Dia pun langsung turun dan melompat ke arahnya. Dia mengarahkan pedangnya namun dihadang oleh Gordon. Dia terus berusaha menyerang Gordon. Begitu juga dengan Gordon. Namun para penonton bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Mereka sangat cepat. Aku tidak bisa melihat mereka bertarung. Wang Wu berpikir apa-apaan itu. Dia sangat terkejut. Apa kemampuan sebenarnya milik Kim Soo-hyun? Terlihat Adele yang berkata aku rasa aku terlalu tinggi menetapkan tujuanku. Ha-Jun berpikir kukira aku bisa lebih dekat dengannya setelah menjadi peringkat S. Ternyata aku salah besar. Thomas terus menyemangati Kim. Jo-ho berkata jangan katakan itu. Kau juga monster. Mereka telah melampaui batasan manusia. Mereka bertarung dengan sangat sengit, dan terlihat seimbang. Kim terus menggunakan pedangnya dan melancarkan seluruh serangan pamungkasnya. Begitu juga dengan Gordon. Dia berkata sepertinya kemampuan kita cukup mirip dalam pertarungan seperti ini. Kim pun berpikir begitu. Tapi karena kita sudah selesai saling memeriksa kekuatan masing-masing,
Ayo kita mulai lebih serius lagi. Dan terlihat Kim yang mengeluarkan burung api miliknya. Dan langsung melancarkan serangan itu ke arah Gordon. Dia pun langsung terlempar ke belakang. Para penonton terlihat terkejut. Ha-jun berkata bagus serangan langsung. Jo-ho juga berkata bahkan Gordon Rohan sekalipun pasti akan terkena dampak dari serangan itu. Namun sepertinya dia tidak terluka sama sekali. Dia juga mengeluarkan sayapnya. Ha-jun benar-benar terkejut. Tak ada luka sedikit pun. Tidak mungkin. Kim berkata seperti yang kuduga. Divine Flame masih belum cukup kuat. Karakteristik Archangel. Dengan menerima kekuatan dari malaikat, dia bisa menunjukkan kekuatan dan mana yang luar biasa. Selain itu, dia juga menunjukkan daya tahan yang sangat kuat terhadap skill tipe magic. Itu juga memang dianggap sebagai karakteristik terbaik di kehidupanku yang sebelumnya. Gordon berkata mengesankan, sekarang giliranku. Dan dia pun melancarkan serangannya menggunakan tombak miliknya, dan langsung melesat ke arah Kim. Serangan itu sangat dahsyat dan cepat. Namun sepertinya Kim berusaha menahan serangan tersebut, dan terjadi ledakan yang sangat besar, membuat lantai arena pun retak, puing-puing di arenanya menyebar, bahkan sampai ke bangku penonton. Mereka semua tidak bisa melihat apapun, dan bertanya-tanya sudah berakhir. Akan jadi keajaiban kalau dia bisa bertahan dari serangan itu. Di sana juga terdapat seorang tanker sebelumnya. Dia berpikir kalau ini sudah berakhir, tidak mungkin serangan kuat itu bisa ditahan. Namun dugaan mereka semua pun salah, karena Kim masih baik-baik saja. Bahkan, dia seperti tidak terluka. Gordon sedikit kesal, tidak kusangka kau dapat menahannya. Inikah rasanya saat orang lain melihatku, mengeluarkan ular miliknya, dan ukurannya sangat besar. Gordon berkata ini sangat menyebalkan. Telah mensumon mata ketiganya, Ouroboros sedang diwujudkan dalam bentuk mana, meningkatkan status dan mana pengguna, memiliki kesadarannya sendiri, yang mematuhi perintah masternya. Kim berkata aku tak pernah menduga akan menggunakannya. Katamu kau mau memperluas duniamu. Kan? Biar aku tanya satu hal padamu. Apa ini memperluas duniamu? Gordon menjawab iya. Ini sudah cukup. Aku merasakan dingin yang menembus sampai ke tulangku. Akhirnya aku menemukan dunia baru. Aku sangat menginginkannya. Sedikit lagi, aku bisa sedikit lebih tinggi lagi. Dia langsung mengeluarkan kekuatan penuhnya, dan mengeluarkan tombak yang sangat besar untuk mengalahkan Kim. Dia menggunakan skill Archangel Divine Punishment. Hari ini aku akan menjadi yang terbaik, namun Kim juga akan melancarkan seluruh kekuatannya untuk menahan serangan itu. Terimalah ini. Dan chapter kali ini pun berakhir ya guys. Nantikan lanjutan ceritanya hanya di Storyme. Mohon support Mimin dengan komen, like, share dan subscribe, biar Mimin tambah semangat lagi ngontennya. Semoga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki dan kesehatan buat kalian ya guys. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas dalam membawakan alur cerita manhwanya ya guys. Terima kasih.